Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, wilujeng wengi sadayana. Mudah-mudahan orang sehat sadaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan berbagi ilmu dan pengalaman yang kedua. Ini kalau dari grup yang kita buat itu sudah beberapa yang tertarik hadir, tapi sepertinya masih nunggu. Tema pada malam hari ini sangat menarik nih, cerita tentang daerah kita, Majalengka. Jadi kita akan mengupas terkait dengan mitos dan legenda di seputaran Majalengka yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Ibro. Beliau salah satu anggota dari Grumala. Jadi grup Majalengka Baheula itu komunitas yang memang mendalami terkait dengan budaya, baik itu yang berkaitan dengan hal-hal yang zaman baheula lah Majalengka. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin kalau yang beragama Islam kita sama-sama buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini sambil nunggu peserta yang lainnya dan ini juga filenya sedang dikirim oleh Kang Ibro. Mungkin ada pembuka dulu, silahkan pembukaannya Pak Guru. Sambil nunggu filenya nih, ternyata tidak bisa jadi co-host. Aduh, layar. Aduh, singgit. Siap, ini baru ada 10 orang yang hadir. Jadi akan ada banyak gambar dan ada video juga yang disampaikan oleh Kang Ibrahim. Tapi memang ini agak aneh, memang settingan saya sebagai hostnya tidak bisa co-host dan tidak bisa men-setting multiple screen. Biasanya bisa multiple screen seperti seperti kegiatan Zoom sebelumnya. Alhamdulillah juga ini ada Pak Roni Setiawan ini. Kemarin hadir Pak Camat Jatiwangi hadir. Kemudian Tenti nih senior. Ya Kang Joko itu bari santai. Kang Jejen, Kang Ivan. Insyaallah sambil nyantai saja. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lainnya dan teman-teman yang dari anggota Grumala pun akan hadir sebagai infonya. Karena file rada ageng jadi rada lami itu nanya OTW na. Lumayan 60 mega Ji. 60 mega, siap. Orang sambil ieu sambil ngantosan filenya ngobrol. Jadi Grumala teh grup naon itu Grumala teh bisa diceritakan mungkin Kang Ibrahim, Pak Ibro, apa itu Grumala ke teman-teman sebagai prolog. Ya, sebagai prolog semua pembukaannya. Assalamualaikum kasadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Wilujeng wengi. Kita ada di Rahayu. Aduh Pak Joko, ya kami kukurayan ya, dek gondok. Kami kukurayan Pak Joko, dek gondok. Awalnya itu langsung we kita ngobrol mengenai Grumala dulu. Jadi Ari Grumala teh awalnya itu kita mainnya di Facebook. Kita main di Facebook tahun 2014 didirikan sama Kang Naro, sama Mang Naro. Awal kita ngariung itu di Facebook. Poin awalnya adalah kita mengupas tentang cerita-cerita Majalengka di zaman baheula. Itu apa yang ada pada masa itu sebelum ketika kita kecil, ketika orang tua kita, karuhun kita lah. Karuhun kita. Awalnya dari situ. Lalu berkumpul di Facebook itu ngariung, akhirnya menemukan hal-hal unik. Hal-hal yang menurut saya fantastis yang ada di Majalengka ini. Amazing sekali. Gitu. Alhamdulillah di
Di grup Facebook ini ada kurang lebih hampir 18.000 follower. Baru beberapa bulan ini kita merambah ke mana ke YouTube. Baru 60 subscriber, alhamdulillah oke. Gitu. Awalnya kita hanya main. Kami mah tukang ulin, bahasa kami di Guru Malate, kami mah lain sejarawan, kami mah lain budayawan, tapi kami mah tukang ulin. So, jadi cek kapayuna bilih aya anu lepat nuhun dihapunten, bilih aya nu kakirangan, kita bisa sama-sama saling memperbaiki. Gitu. Dan kami mah sebisa mungkin mengupayakan apa yang kami bisa. Misi kami itu mendorong dari sisi sejarah. Visi kami itu seperti itu. Misi kami adalah pertama menginventarisir, lalu menginventarisir peninggalan sejarah, mendokumentasi peninggalan sejarah, meliterasikan peninggalan sejarah itu, lalu kita publikasikan ke masyarakat. Itu baiklah sementara itu. Pak Haji Denny, file sudah terkirim Pak Haji? Siap, ya. File sudah terkirim, sedang di-download. Oke. Baik, mungkin kami sambil Wios, ya nanti sambil nunggu filenya ngarokok. dibuka. Oke, Wios, kami sambil ngarokok. Nya asupna da teu ka dieu teu naon lah. Muli kebekna didinya bae. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, jadi nanti sesinya mungkin kita kasih kesempatan kepada narasumber Kang Ibro untuk menyampaikan paparannya, dan setelah beliau menyampaikan paparannya kita akan dialog ataupun diskusi, menggali apa-apa saja yang memang dilakukan oleh Guru Mala dan menggali juga sebenarnya seperti apa nih mitos dan legenda yang ada di seputaran Majalengka. Baik, sambil ngantosan ieu file nuju di-download, program teh naon wae yeuh. Pak Haji, urang can perkenalan poho. Urang can perkenalan poho. Oh, iya perkenalan heula tuh. Kuing kawer dek gondok demi alos ya. Ditempokeun ku gede euy, sumpah. Dek gondok kawer heh. Poho kami teu ngenalkeun heula euy. Nah, siapa tuh? Nami KTP sesuai dengan apa yang ada di layar. Nama saya Ibrahim Anas. Ya. Nami rumah, nami di bumi saya Asep, nami di sekolah saya Pak Ibe, nama di SMP saya di SMP dan di SMA Pak Ibro, nama di kampus saya Baim. Di Mancen tugas di SMK Palasah, Paliwetan. Alah, eta Ji muncul. Situs munculnya? Muncul Ji. Siap. Abdi Mancen tugas di Paliwetan. Pak Joko bilih udinga ka abdi, pastina hilap ka abdi. Ibu Ombah, Pak Joko, Ibu Ombah. Pande. Begitu. Panginten kitu ya samentawis mangga eta mah bade Asep mangga, bade Ibro mangga. Ibro we nya biar familiar sesuai dengan nama panggilan saya di SMP. Saya alumni 98. Lulus SMA-nya 2001 sama ya. Bahasa Jepang Unpad dan bahasa Inggris Unma. Bergabung di Guru Mala 2017. Panginten gitu we lah Ji, pembukaan nama Ji. Siap. Oke, ya samantawis. Ya. Jadi di sini forumnya lebih santai saja. Jadi sarana untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Nanti juga akan ada Kang Naro ya, sesepuh dari Guru Mala ya. Mudah-mudahan nanti akan hadir. Ya, mudah-mudahan hadir. Ya, akan sharing. Alhamdulillah ini sudah bisa dibuka ininya, filenya. Mudah-mudahan sama teman-teman sudah terlihat ya. Terus katinggalinya. Kang Jen, terus katingali Kang Mandor. Udah kelihatan. Oh, siap. Mangga tuh Pak Guru. Sekedap ada request dari teman-teman juri gini. Ya, mana? Ada request. Request teman-teman juri. Ini teman. Iya, juri gitu sebutan kami nu tukang ulin teh ya. Juri gitu sebutan teman-teman kami ya nupuran tukang ulin teh ya, kami menyebut diri kami itu sebagai juri.
Pak Haji, bisa Ya. di full screen? Bisa di full screen itu layar itunya? Layar Oh, bisa. PowerPoint-nya? Siap. Oke, full screen ya. Siap. Yep. Oke. Next. Next, mangga, next. Mangga, di next, Pak Haji. Sesuai yang tadi saya utarakan, wabi di awal dimimiti diterangkan, kami ti guru mala ngariung awal-awalnya ti guru Facebook, kayak Kang Naro dan kawan-kawan, Kang Naro, Mang Ian dan Mang Nung. Grup itu didirikannya 15 Januari 2014. Nah, intinya mah bari nostalgia sih awalnya mah. Kita sama-sama saling bercerita tentang Majalengka di masa lalu, tukang ulin, kukurilingan, cerita peninggalan masa silam. Saya kaget bahwa di Majalengka ada Kerkhof, ada sebuah bangunan yang ada Kerkhof di daerah Cicurug, makam Belanda. Kurang lebih dari tahun 1800 sudah ada di situ. Lalu ada sebuah bangunan yang monumental sekali ketika ngaliwat Kationgbi, ada gedung jangkung yang diperkirakan kurang lebih di awal tahun 1900. Yang lebih wah lagi, yang lebih luar biasa dari gedung jangkung itu adalah William Suryajaya, pendiri Astra, ternyata dilahirkan di situ. Gitu. Oke, kembali lagi ke grup, kembali ke info profile. Jadi anggota kami saat ini kurang lebih 18.000 follower, 18.000 follower. Dan untuk Kang Ulina mangan sekian orang ya teteh, seperti biasa di grup. Kayak gitu. Lanjut Pak Haji. Mang C, Ya, Pak Haji itu sudah hadir, Mang C, Kang Naro siap. sudah hadir. Halo. Mang C, Juragan Mantri dan Kipatih kita Kang Naro sudah hadir di udara. Izin Mang Naro. Sareng kasupuan sadaya nuhun izin. Itu ada juga Ki Demang Mas Edi. Sandi asma kami ada Ki Demang Mas Edi, Kipati Kang Naro, dan ada Juragan Mantri Mang C. Ada beberapa teman kita juga dari juri yang berhalangan hadir saat ini berhalangan hadir di Zoom ini. Kita lanjutkan. Jadi saat ini dikomandani oleh Kang Naro yang sudah hadir di screen layar kita bersama beberapa rekan kami. Ini disebutnya adalah jurig. Jurig eta teh singkatannya ti juru gejlik. Naon eta teh juru gejlik? Juru gejlik teh pamasihan nami ti kasepuhan Bapak Tatang Manguni. Bapak Tatang Mangun Wijaya. Anjeunna salah satu pengajar di salah satu universitas. Anjeunna pengajar di salah satu universitas di Jogja. Beliau dulu sering chat sama kami dan memberi istilah teh nyata gejlik teh singkatan ti sesuai dengan yang ada tampil di layar. Gung Eka Bakti Jatismara Lumaksana Indang Gukia Katwa. Berjalan bersama, berkeliling, mencari makna tersembunyi. Itu pemberian dari Pak Tatang Manguni. Ya. Lanjut Pak Haji. Lanjut Pak Haji. Yes, nah itu dia. Visi kita adalah mendorong, sesuai dengan apa yang di layar kaca itu. Visi kita mendorong, menjaga, dan melestarikan hasanah sejarah di Majalengka. Ngajaga ngaruat. Bongke bilik apa yuna bilik penasaran ya, karena ada beberapa lokasi juga yang masih kami rahasiakan. Mohon maaf, bukan tidak ingin berbagi full semua, tapi ada beberapa titik yang sengaja kami rahasiakan karena cukup rawan. Begitu Pak Haji. Monggo lanjut. Lanjut Pak Haji. Ini adalah misi kami.
Misi kami dari Grumala, misi kami di Grumala itu adalah menginventarisir sesuai apa yang di situ. Setiap peninggalan-peninggalan sejarah, apa yang kami temukan, apa yang kami temui selama perjalanan ini, kami inventarisir. Lalu kemudian kami dokumentasikan informasi-informasi yang ada, kami simpan, kami kumpulkan bukti-bukti yang ada dari sumber-sumber sejarah. Gitu. Lalu literasi. Literasi itu artinya orang teh lain dengan sauger ecek cenah jeung beja, tapi ada bukti dari keterangan berdasarkan fakta yang kita temukan. Gitu. Lalu kita publish, kita informasikan ke masyarakat. Lanjut Pak Haji. Kami saat ini masih berkecimpung di dunia Facebook dan di dunia YouTube. Insya Allah panggilan ke Kapayuna kita berbagi cerita juga lewat Instagram. Begitu, sedang disiapkan. Begitu. Lanjut Pak Haji. Terlalu cepat, bisa diulangi. Mohon izin, kami menayangkan sedikit video. Ini adalah video tampilan dokumentasi singkat. Video ini kami ambil sebelum COVID. Kegiatan kami ini sebelum COVID. Suaranya nggak muncul, Ji. Di-unmute garano, anu Pak Haji na di-unmute. Anu Pak Haji nya di-unmute. Anu Pak Haji Deninya di-unmute. Biasa diulangi. Suaranya dinaikkan dikit Pak Haji. Suaranya mah nggak ada, gambarnya ada. Enggak. Bentar. Di mananya? Bentar, saya coba cek di mute-nya kali ya. Di mute. Di situ. Masih belum ada ya? Udah ada. Dari awal. Bisa diulangi Pak Haji? Siap. Muncul udah.
Oke, terima kasih. Nuhun Pak Haji, itu video singkat perjalanan kami sampai dengan sebelum COVID. Itu baru sebagian. Ji, minimize layarnya, Ji. Itu Kang Naro kasih itu dong. Kang Naro pengen mendengar suaranya nih sebagai pendiri Grumala nih. Ya. Kang Naro sebagai pendiri Grumala nih. Mana? Itu Mang Ce. Baik. Ini sebuah kehormatan ini di acara berbagi ilmu dan pengalaman IKA Sajati. Mungkin di sini ada Kang Naro ya, Kang C ataupun Mas Edi nih bisa memberikan sharingnya sebelum nanti dilanjutkan lagi oleh Kang Ibro. Mangga punten di unmute lah ayeuna swantena. Sok. Biasa sharing-sharing terkait dengan Grumala. Halo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nyambung. Kadangu jelas kadangu. Ada. Semalawi teh pilih teh. Kadang mohon. Salam pangwano di Simkuring dari Grumala ya jurik lah. Di sini ada Mang C sama Mang Edi. Kebetulan Mang Edi lagi nambus krep malam daging. Ya begitu pengalaman kami dari beberapa kali istilah memang agak jelik lah dalam bahasa kami. Agak jelik itu jadi misalnya ada informasi di suatu tempat ada yang mengatakan ada peninggalan apa, kita datangi pas sampai ke sana. Kalau misalnya dalam berbentuk harta atau apa, kita data atau dilihat oh ini benar bahwa ini adalah peninggalan zaman dulu misalnya. Terus misalnya ada lagi kita kemana ternyata wah cuman bentuknya aja seperti ini. Misalnya ada kalau di daerah Curug Cimeong mah ada bekas tapak-tapak binatang katanya ya. Pas didatangi ternyata cuman alami lah. Itu pengalaman-pengalaman yang kami dapat tuh. Jadi ada yang berbentuk benar adanya, malah ada yang berbentuk cuman cerita dongeng gitu ya. Ya seperti layaknya inilah kita mendengar bahwa di Majalengka kan ada yang namanya Kerajaan Sindang Gasih begitu ya. Nah, setelah kita cari informasi bahwa benar memang adanya yang bernama Sindang Gasih ya.
Cuman yang kami dapat tuh berbeda ya dengan yang kami dengar selama ini gitu. Sidang kasih itu ya. Saya langsung aja nih ke sidang kasih gitu. Oh, carap deui mang. juga tukang sudut Nah, selama ini kita kan dengar tentang sidang kasih ya, tentang kerajaan sidang kasih beserta ratu atau apa yang kita dengar selama ini ya. Ternyata kita cari atau cari informasi, kita nggak mendapatkan semua itu ya. Yang kami dapatkan itu peninggalan yang namanya disebut kerajaan kan harus adanya ada peninggalan gitu ya. Misalnya kerajaan ini ada bekas apanya gitu ya. Misalnya senjata atau keturunannya bahkan gitu ya. Kita selama ini nggak mendapatkan itu ya. Kalau misalnya Talaga itu jelas kita mendapatkan, misalnya di Talaga ada ujungnya, ada peninggalannya, ada keluarganya. Ya, begitu kalau misalnya Sindang Kasih yang kita dapatkan itu ada berbentuk kedalaman sepertinya. Kalau Sindang Kasih itu ya, yang kita dapatkan itu ternyata bahkan kita dapat itu satu petunjuk tuh adanya di Cigasong. Sindang Kasih dari Cigasong. Karena di sana tuh terdapat peninggalan tentang keberadaan kedalaman Sindang Kasih yang waktu itu diketuai dipimpin oleh para tumenggung. Makamnya kita sudah mendapatkan, rumah tumenggungnya dulu kita juga udah ada informasinya gitu ya. Jadi yang kita dapatkan itu emang Sindang Kasih ada, cuman hal misalnya berbentuk kerajaan besar, pernah bertempur dengan Cirebon, kita istilahnya itu belum mendapatkan informasi sampai ke sana. Kan selama ini kita dengar tuh atau kita dapat tuh berbentuk petilasan gitu ya. Nah kalau yang di Cigasong itu kita dapat tuh makam Tumenggung. Kalau Tumenggung sebenarnya kalau di ini sama dengan raja itu ya. Tumenggung mereka itu adalah keturunan dari dalam Lumaju Agung. Nah, dalam Lumaju Agung ini adalah dua putra dari Rangga Mantri dari Kerajaan Maja. Jadi Maja itu adalah sama aja dengan Sindang Kasih. Sindang Kasih adalah Kerajaan Maja. Jadi sementara saya itu dulu, nanti kita bahas dari bapak-bapak dulu mungkin. Kita sementara itu aja dulu. Barangkali nanti ada yang ini dari yang lain dulu. Siap. Izin Kang Naro, panginten ke pas tanya jawab. Siapa tahu nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Mohon izin. Iya, jadi saya masih ngaco ngomong. Ya, insya Allah mungkin ini sebagai prolog lah dari Kang Naro sebagai founder dari Grumala ini. Mungkin bisa dilanjutkan lagi dari slide dari Pak Guru, Kang Ibro. Ya, baik. Enggak. Lanjut ya. Jadi, Pak Haji, saya ngirim ada 2 file yang saya kirim ke Pak Haji ke WhatsApp private. Oke, siap. Mau ditampilkan itu dulu ya filenya ya? Nanti jangan itu, yang foto file itu jangan dulu dikirim. Sekarang saya mau lanjut dulu ke mitos. Siap. Legend. Myth and legend around Majalengka. Oke, sudah lihat ya? Segi. Yap. Yuk, kita lanjut. Mari kita lanjutkan. Ini adalah pengertian mitos yang sesuai dengan tema kita, mitos dan legenda di seputar Majalengka. Saya buka dulu mengenai mitos. Nah, mitos ini menurut Kamus Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Mangga ya, saya ditinggali. Lanjut Pak Haji. Bari ditinggali heula mangga. Siap. Nah, fungsi mitos. Oke, mitos, lanjutan fungsi mitos. Nah, fungsi mitos ini salah satunya ini mengembangkan simbol, sarana pendidikan, pegangan bagi masyarakat, menanamkan, mengukuhkan nilai budaya pemikiran. Gitu. Eta fungsi mitos. Mari lanjut Pak Haji.
Mari lanjut Pak Haji. Ini kita langsung contoh ke mitos. Kita langsung contoh mitos mengenai hasil temuan saya selama ada di lapangan. Mitos. Ada contohnya itu wayang dan topeng ditabuhkan untuk ditampil di beberapa desa. Saya menemukan sebuah fenomena unik di Majalengka. Sebuah kesenian rakyat yang sangat dikenal sekali, yaitu wayang dan topeng, ternyata ditabuhkan untuk ditampilkan. Karena dipercaya dengan ditampilkannya wayang dan topeng itu, maka akan membawa bencana, akan membawa balai, mutik orang Sunda mau balai kepada keluarga yang punya hajat. Gitu. Jangankan tatingali, contohnya jangankan ditampilkan kungalangkung rombongan wayang, kungalangkung rombongan topeng oge, cenah mah hujan guluduk diliwatan lamun diliwatan ku rombongan wayang, mun diliwatan ku rombongan topeng, cenah begitu. Lalu ada satu mitos lagi, salah satu contohnya mitos yang saya temukan itu adalah ditabuhkannya satu tanaman, ditabuhkan yaitu pohon beringin. Ji, saya buka aja gitu, Ji. Tempatnya di mana, Ji? Apanya? Yang tadi dikirim? Tempatnya kurang dibuka wae di dia itu. Tempatnya saya kasih informasikan aja ya. Ya tenan naon atuh sok. Desanya itu tenan naonnya. Saya keturunan ti Cibentar. Abdi keturunan ti Cibentar. Di keluarga abdi ditabuhkan untuk sebentar. Di keluarga abdi ditabuhkan untuk menampilkan wayang dan topeng. Sakitu kamemetna abdi ningali panji. Sakitu kamemetna abdi ningali kelana. Murinding puringkak paribahasana lamun ningali topeng kelana yang keluar, begitu gagahnya dia. Hanya karena ada sebuah tabunya ini, akhirnya saya tidak bisa untuk menampilkan wayang, bahkan menyimpan topengnya di rumah pun nggak boleh. Begitu ngefansnya saya sama Padalang Asep Sunandar, sampai saya tidak bisa mengkoleksi mengkoleksi rekaman-rekamannya beliau karena mitos ini. ingin saya lawan tapi apalah daya, nurut kakolot bahasana, kami mah nurut kakolot begitu. Menurut informasi yang saya terima di Cibentar ini, barusan ada chat juga ini dari Bunda ini, dari BE, katanya di Sukaraja oge tekenging cenah aya wayang, tekenging aya topeng. Begitupun yang saya temukan di Sukaraja Kulon, kalau nggak salah Sukaraja Kulon. Di Sukaraja Kulon itu nggak boleh ada sinden perempuan. Jadi sinden teh pamegat bidang dosan jantan istri. Jeung deui tekenging aya goong. Jantan digentos ku bedug bohong. Begitu. Itu salah satu contoh yang kita temukan, contoh mitos. Lalu contoh yang kedua, mitos yang ditemukan itu adalah tanaman tertentu di satu wilayah, saya sebut itu adalah Desa Weragati. Di Desa Weragati itu ditabuhkan untuk tumbuhnya pohon beringin. Karena menurut mitos itu adalah pohon beringin. Pohon beringin itu tempat disembunyikannya pengantin perempuan oleh sang dalang. Saya buka aja ceritanya bahwa pada masa itu, pada zaman dahulu kala, ada seorang tuwu yang namanya Ki Demang Kalang Banteng. Beliau mempunyai acara hajat pernikahan, di mana pada pernikahan itu, pas pernikahan teh, acara menggelar hajat wayang dan topeng. Tetapi si pengantin wanita kapincut bogoh ka dalang, jeung dalang teh lompat, akhirnya kabur si pengantin perempuan itu, dan oleh dalang disumputkeun teh di tangkal caringin. Kira-kira tangkal caringin teh anu aya di Weragati gitu. Sehingga di Weragati itu, ketika di desa yang lain tumbuhnya adalah pohon beringin, tetapi di Weragati itu yang jadi pohon di sana itu adalah pohon asem.
Gitu. Itu salah satu contoh mitos yang anu ku abdi pribadi temui. Begitu. Lalu ada contoh juga, lalu banyak contoh yang muncul mengenai mitos di kalangan kita, pangintan dengan bahasa pamali. Dengan bahasa pamali teh pamali budak awewe teu meunang di hareupeun lawang, hareupeun pantok bisi nongtot jodoh. Pamali teu meunang ngadahar tunggir hayam bisi kena di tukangan. Bisi kena sare di tukangan. Pamali teu meunang muka payung di jero imah. Artinya naon bisi kacolok anu mata. Nah naonan dibari lagi di jero imah kudu muka payung kan gitu. Teu hujan teu naon kudu muka payung. Jadi itu ya contoh nama nu kitu lah mitos yang saya temui di masyarakat. Nu abdi temui yang saya temukan gitu. Begitu. Mangga panginten sakitu heula mitos nama panginten Pak Hajinya. Contohnya itu aja, mau kita lanjut dulu ke legenda. Dari arti legenda. Ini arti legenda menurut Sarikata Bahasa Indonesia dan menurut para ahli. Biasanya legenda itu menyangkut kepada perihal topografi sebuah tempat. Apakah itu kota, sungai, gunung, dan lain sebagainya, itu ada hubungannya dengan topografi biasanya. Jika mitos itu hubungannya dengan sebuah peristiwa. Gitu. Mitos hubungannya dengan sebuah peristiwa dan legenda itu biasanya berhubungan dengan legenda biasanya hubungannya dengan hiji tempat, topografi namanya. Topografi, hiji tempat, hiji hawangan, hiji gunung, hiji pasir. Nah, itu biasanya hubungannya dengan legenda. Ini adalah pengertian legenda juga menurut para ahli. Biasa diawas, biasa ditingali mangga. Lanjut Pak Haji. Jenis legenda. Legenda keagamaan kita cukup kuat sekali. Ada legenda kegaiban. Menurut saya pribadi, mohon maaf beri momaat pun sapun para karuhun. Legenda kegaiban salah satu contoh yang dekat di kita di Majalengka, Nyi Rambut Kasih. Lalu ada legenda perseorangan kita. Legenda perseorangan yang bercerita tentang kisah seorang tokoh tertentu. Begitu hebatnya sehingga menjadi legenda. Nah lalu yang keempat itu ada legenda lokal. Nah iya hubungannya jarang topografi teh. Biasanya hubungannya dengan tradisi lisan. Tradisi lisan yang turun-temurun diceritakan. Begitu. Bisa dilanjut Pak Haji? Biasa dilanjut Pak Haji. Contoh legenda. Contoh legenda yang sangat kuat di masyarakat Jawa Barat. Legenda Sakuriang Dayang Sumbi. Di mana Sakuriang membendung aliran sungai sebagai tempat berlayarnya Dayang Sumbi. Dayang Sumbi lalu apa namanya? Ya gitulah diakalan ku Dayang Sumbi sehingga terjadilah Gunung Tangkuban Perahu. Itu yang kuat lekat sekali dengan legenda di Jawa Barat. Tapi ada ayah hiji fenomena anu ku abdi temonan kami temukan bersama teman-teman guru malah bahwa di Majalengka pun ternyata di Majalengka oge sing horeng aya legenda Dayang Sumbi jeung Sangkuriang. Aya hiji tempat oleh penduduk sekitar dipercaya itu adalah tempat terjadinya tempat bertemu ya pokoknya Tangkuban Perahu eta teh si Dayang Sumbi Sangkuriang teh kejadian di hiji tempat eta. Di mana aya hiji tempat ada satu batu yang sangat tinggi menjulang disebutkan Batu Ajuk. Batu Ajuk itu dipercaya sebagai tempat menyimpannya lentera dari Dayang Sumbi ketika mengakali Sangkuriang ambeh tereh isuk. Jadi Sangkuriang teh nyimpan si lentera teh naonnya sebutnya teh menyimpan lampunya itu di atas Batu Ajuk. Gitu. Nah, itu ada fenomena Batu Ajuk, fenomena di masyarakat sekitar yang percaya dengan Sangkuriang Dayang Sumbi yang terjadi di daerah itu.
Lalu di daerah itu, di daerah eta ternyata ditinggali banyak batu-batu yang berserakan. Batu-batu yang berserakan, nah itu dipercaya batu-batu yang dikumpulkan oleh Sang Kuryang dengan pasukan Guryangnya ketika membendung sungai. Itu legenda yang ada di Majalengka. Gitu. Lanjut Pak Haji. Lanjut Pak Haji. Iya mulai kanu sejarah iya. Nah, iya mulai kanu sejarah. Saya istilah pengertian sejarah. Pengertian sejarah, maka biasa ditinggali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwadarminta, menurut Muhammad Hatta juga. Ini salah satu menurut Purwadarminta, pengertian dari sejarah. Dan ini pengertian sejarah menurut Muhammad Hatta. Maka biasa ditinggali di layar. Apa Intan? Yuk lanjut. Nah, ini dia ada sejarah juga menurut Muhammad Yamin dan menurut Aristoteles. Ini adalah salah satu ini pengertian menurut mereka. Dicetak. Tunggu. Lanjut Pak Haji. Nah, mangga dia ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah sebagai sebuah kisah. Ruang lingkup sebagai peristiwa, sejarah sebagai sebuah seni, biasa ditinggali di peninggalan sejarah, arca, relief pada patung, kami tadi di video katingali, ayah patung Semar disebat nate arca Pajajaran, jenisnya Polinesia, berbentuk bulat, kami menamakannya sebagai batu Semar. Itu sebagai karya seni pada masa itu. Ada juga sejarah sebagai sebuah ilmu, yaitu penginten ruang lingkup di sejarah. Penginten itu dilanjut Pak Haji. Lanjut. Ini dia. Ada sebuah sumber tertulis. Sumber-sumber sejarah itu bisa dilihat dari sumber tertulis. Ada sumber lisan dan ada sumber peninggalan benda. Biasa ditinggali. Prasasti, ayah artefak, arca, ayah sumber lisan. Nanti kita cerita tentang bagaimana long marchnya prajurit yang dari Majalengka berkumpul di Sindang. Kami menemukan saksi primer berkumpulnya ketika long march dari Jawa Barat ke Majalengka. Saksi primernya kami temui kapan di Sindang. Kalau ada sumber tertulis, dokumen-dokumen, kita menemukan naskah dari kulit kambing, naskah-naskah berasal dari surat kabar pada masa itu yang membantu kami untuk menemukan bukti-bukti. Gitu. Lanjut Pak Haji. Ini fungsi, kembali lagi. Ini adalah fungsi pembelajaran sesuai dengan moto dari para penggiat sejarah bahwa Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru kehidupan. Gitu. Sebagai pembelajaran. Sejarah menjadi guru buat kita. Gitu. Aya oge fungsi instruktif, fungsi inspirasi. Tayeun keopat pang nama itu ya. Haji mangga ditinggali fungsi rekreasi. Ai di dinya mah tempat bersejarah sebagai tempat objek wisata. Ai kami mah rekreasi teh da bari ulin. Ngaprak ngubek Majalengka bari ulin. Menang pamanggih gitu. Ari kami mah tidinya tuti ulin, kami mah tukang ulin. Itu Pak Haji. Mangga dilanjut Pak Haji. Ini tujuan belajar sejarah. Mangga. Kesalahan yang terjadi di masa lampau tidak terulangi lagi. Memetik pelajaran, memahami peristiwa, kritis, kemampuan berpikir, menghargai waktu yang saat ini sedang kita miliki tanpa disadari bahwa kita telah membuat sejarah. Balik biji,
kembali terlalu cepat. Yang kelima, lebih menghargai waktu yang saat ini sedang kita miliki tanpa disadari bahwa kita sudah membuat sejarah setiap hari. Berangkatnya setiap hari kita ke kantor itu menjadi sejarah. Pak Haji Denny angkat ke kantor janten sejarah. Pak Haji Denny angkat naik MRT ke kantor itu janten sejarah. Pak Oki ke Kurilingan itu janten sejarah Oki. Minten itu lah, itu sakit terus lah. Terus eta wae lah. Mangga dilanjut. Nah, ini contoh sejarah yang tadi saya ceritakan mengenai sejarah Jogja kecil di Sindang, bahwa kami menemukan ada sebuah informasi yang kami dapatkan bahwa ada sebuah jalan di ayah hiji jalan di Desa Sindang. Ayah hiji jalan di Desa Sindang disebat teh Jalan Jogja Kecil. Ieu hiji keanehan. Akhirnya kami sareng tim juri sumping kaditu di Tepungan. Ternyata di sana itu adalah tempat berkumpulnya tentara di sekitar yang ada di Majalengka berkumpul di Desa Sindang ketika tahun 1948 efek dari perjanjian Renville yang melakukan long march dari Jawa Barat ke Yogyakarta. Pasukan itu berkumpulnya di Desa Sindang dipimpin oleh Mang Naro, satenya Avandi tehnya, Letkol Avandinya, Kapten Avandinya Mang Naronya. Kami telepat mah Letkol Avandi ya. Harita nu mimpin pasukan anu ka Jogja teh. Lalu ada sejarah juga yang ditemukan oleh Mang Naro, yaitu sejarah Raja Lamot di Panyendangan. Raja Lamot di Panyendangan ini adalah seorang itu Mang Naro ari teh pimpinan teh Kapten Avandi ya Mang Naronya anu long march ka Jogja teh nya. Ya, itu Kapten Avandi. Terus waktu itu kan di Sindang dibentuk pemerintahan sementara ya, anu dipimpin ku Bupati pemerintah darurat itu. sementara darurat militer kan waktu itu di pusat kota teh di Kasai ke Belanda. Kolonel atau kapten? Apalagi lah kolonel kapten. Masih kapten. Jadi itu jadi semua pejuang berkumpul di Sindang sebelum melakukan long march ke Jogja. Tapi long march itu ada sebagian lagi untuk jalan kaki sihnya. Ada sebagian lagi yang diangkut ke truk. Diangkut truk di Kuningan tuh di Kadu Gede. Kadu Gede dinaikkan di Kuningan. Ya. Nah, Bupati tapi bentuk. Kita lanjut dulu sakediknya. Mohon, orang lanjut lah di Raja Lamot mulai di Panyendangan. Kang Naro berhasil menemukan sebuah sejarah yang saat ini masih terdengar di sana, yaitu tentang Raja Lamot. Raja Lamot ini adalah seorang pimpinan ya katakanlah dia seorang pimpinan dari sekte namina teh Ki Adnawi. Ki Adnawi dia mempunyai sebuah kesaktian. Ki Adnawi ini adalah pimpinan dari kelompok seni. Beliau mempunyai sebuah kemampuan yang lebih. Kemampuan lebihnya itu teh naon? Kemampuan nyaeta upami aya nu teu damang dilamot ku anjeunna. Makanya disebatna teh Raja Lamot. Begitu. Nah, Raja Lamot ieu teh aya sedikit bintik-bintik api sehingga diturunkanlah pasukan-pasukan untuk menumpas Raja Lamot. Akhirnya ka gua Jepang anu aya di Kodim. Aya bunker di Kodim di handapun jembatan Cibudug aya gua Jepang. Itu salah satu peninggalan dari pasukan-pasukan tentara yang diturunkan ke Majalengka untuk menumpas Raja Lamot di Panyendangan. Gitu. Jadi handapun Cibudug pisan aya bunker 2. Ada 2 buah bunker di situ. Lalu di belakang bagian Kodim itu kita menemukan juga ada satu bangunan seperti itu adalah ruang tahanan. Ruang tahanan bentuknya kecil sekali, sangat sempit, gelap, lembab. Itu di belakang Kodim. Panginten kitu terakhir ieu anu kaopat anu matak rada-rada kami hati-hati pisan mah ieu
sejarah Kabupaten Majalengka, ieu nu kami paling hati-hati pisan. Tema yang ditulis ku Pak Haji nya, legenda Majalengka, nu ditulis di Wikipedia itu bahwa Majalengka berasal dari Kerajaan Sindang Kasih, yang kemudian gara-gara pasukan dari Cirebon mencari buah Majalengka, sehingga berubahlah di sana menjadi Majalengka gitu. Nah, temuan kami Mang Naro dan kawan-kawan, file start blood-nya sudah saya share ke Pak Haji tuh. Ya, start blood pembentukan Kabupaten Majalengka itu sudah saya share ke Pak Haji, yaitu pada tanggal 11 Februari 1840 Pak Haji. Dan teman-teman semua, bapak-bapak kasepuan sadaya, ampun paralun, ampun sanes badai mayunan kasepuan sadaya, sanes kumawantun kuma pinter, ieu mah hasil temuan kami. Bila aya nu lepat mangga diperbaiki. Kami mah tukang ulin. Begitu. Pada tanggal 11 Februari 1840 itu adalah perubahan dari Kabupaten Maja ke Kabupaten Majalengka. Start blood-nya sudah saya share ke Pak Haji, biasa ditampilkan penginten ke Pak Haji-nya. Siap. Start blood-nya. Sekaligus nanti saya tampilkan. Nanti setelah ini. Oke, siap. Lalu perubahan dari Kabupaten Maja ke Kabupaten Majalengka. Yang membuat hal yang menarik adalah ternyata Kabupaten Maja sendiri didirikan pada tanggal 15 Januari, Ampura. 15 Januari. Geuning sarua cenah jeung Grumala. Sarua 15 Januari. Grumala mah 15 Januari 2014. Hari Kabupaten Maja mah 15 Januari tahun 1800 sekian. Iki jeung Mang Naro lah. Pokok loba ting tahun di dieuna euy. Itu perubahan dari Kabupaten Maja ke Kabupaten Majalengka. Panginten tah kitu, aya engke fotona, foto bupati pertama dari Majalengka Pak Haji panginten tiasa ditinggalikeun Raden Tumenggung Dendanagara atanapi Raden Suryadiningrat. Udah perang buka heula. Foto saya share di chat private Pak Haji. Ya, siap. Start blood-nya ini ya, start blood. Start blood. Nah, ini. Start blood-nya ini temuan kami di start blood Netherlands Indies. Terjemahannya tiasa ditinggali di handap. Itu terjemahannya. Buka baca. Di zoom Pak Haji, tiasa di zoom tuh. Di zoom, oke. Itu di luhur tuh. Bahasa Walanda. Bahasa Walanda? Ya. Halo? Panginten tinggali gambar yang berikutnya. Kedap. Gambar yang berikutnya dulu Pak Haji. Oke. Saya buka dulu. Nah, ini dia beliau yang ditugaskan sebagai bupati pertama di Majalengka, yaitu Raden Tumenggung Dendanagara. Yang sebelah kanan. Raden Suryadiningrat yang sebelah kanan yang membawa keris itu adalah bupati kita yang pertama yang dimakamkan di Gunung Wangi. Ditemukan di Gunung Wangi, kami Mang Naro menemukan makam beliau di Gunung Wangi. Eta gambarnya panginten Pak Haji. Biasa kembali ke slide Pak Haji. Siap. Kedap. Iya. Closing statement. Aduh, asal nanti gancang teuing closing statement mah asa gancang teuing teh Pak Haji. Itulah, cekap.
bukan closing statement lah artinya. Saya suka dengan quotes-nya ini. Tidak perlu orang sejarah untuk menulis sejarah, karena sejarah adalah milik umum. Itu quotes yang diutarakan oleh Anar Gonggong, sejarawan yang luar biasa buat saya. Lalu yang kedua, yang sangat di kepala saya itu adalah sejarah adalah dialog yang berkelanjutan antara masa kini dan masa lalu. Itu menurut Santo Sabah. Dan yang ketiga yang tidak saya tulis, Moal aya nu kiwari lamun eueun lebih hari. Tidak akan ada yang sekarang kalau tidak ada yang dulu. Gitu. Panginten, iya paling penting panghandapna. Kami mah lain sejarawan. Kami mah tukang ulin. Itu quotes kami dari juri Grumala. Tukang ulin kami mah. Gitu. Panginten kitu hapunten anu kasuhun hampura anu teu diteda kasadayana sanes kumawantun kumaha pinter kasadayana nyunkeun dihapunten kasadayana. Inilah hasil temuan kami, mitos, legenda dan sejarah yang ada di Majalengka. Itu baru sebagian kecil, tidak saya share semua. Kesadaya dibuka. Panginten kitu Pak Haji. Siap. Oke. Hatur nuhun pisan ya Pak Guru, Kang Ibro, luar biasa penjelasan mitos, legenda, sejarah. Bisa dibilang cuplikannya saja sudah cukup lengkap dan harusnya ini memancing penasaran kita terkait dengan hal-hal yang berada di Majalengka. Iya pami kuliah mah sabar SKS gitu teh. Oke, baik hadirin sadayana, kita buka sesi untuk tanya jawab. Tapi sebelum itu mohon izin, alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran juga nih Ketua IKA Sajati, Pak Haji Komarudin Khalid. Pak Haji, selamat malam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih, sudah luar biasa sharing-sharingnya sejarah Majalengka. 98 Pak Haji. Pak Haji 98 Pak Haji. 98 memang top markotop lah. Luar biasa. Mangga lanjut. Nuhun. Baik, alhamdulillah nih Pak Haji Komarudin Khalid. Ketua IKA Sajati berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti ke depannya tidak hanya dari angkatan 98, jadi kita menggali potensi dari seluruh angkatan yang bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Mangga sekarang sesinya untuk tanya jawab, dipersilakan kepada rekan-rekan dari 16 partisipan yang ada di sini, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Mamat. Mangga ini teruskan Kang Jejen. Ji, itu di unmute lagi. Hapunten ka Gubernur Baraya sama Majalengka. Mangga. Kang Jejen mangga. Ih, kapiheulaan. Bade naroskeun asal mula kota Majalengka, Kabupaten Majalengka. Kan disebutna kota angin tah. Julukan kota angin teh di tahun sabaraha sareng saha anu anu. Atur nuhun, ditampung heulanya Kang Ibro. Langsung malah. Bismillah. Itu kebetulan Bang Naro yang pernah menyelidiki itu. Bang Naro tuh yang sudah menyelidiki itu tuh mengenai kota angin itu. Kang Naronya di-unmute dulu dong, Pak Haji. Ya. Mangga. Mang, Ya, kota angin, ya. Mang. Tadi kapan nanya, Mang? Kami bawa deui, Mang. Aya pernah dimasukin ke berita online ku Bang Inin di Sindo. Halo? Oh, iya. Iya. Lanjut. Jadi kieu eta-nya kan dinu penyusunan sejarah Majalengka tahun 1980 anu diketuai ku Bupati waktu itu SK Indra ya. Tidak menyebutkan soal tentang Majalengka kota angin, tidak ada. Terus di lambang perisai Majalengka coba dibuka di googling ya, tidak ada melambangkan tentang angin gitu ya. Nah, ada kemungkinan sebutan kota angin itu dari tahun 80 ke sini atau mungkin bahkan tahun 90-an. Bukan orang Majalengka yang menyebutkannya itu ya. Sanes orang Majalengka tapi mungkin aya tamu ka dieu ruas ningali angin jadi angin teh gede gitu nya. Lama kelamaan selain kata
Majalengka selain kota kecap gitu ya, kota sepi gitu ya, bahkan ada yang menyebutkan Majalengka kota kuli dulu mah ya. Ada lagi tambahan Majalengka kota angin, itu bukan dari orang Majalengka sendiri, tapi dari pendatang kebanyakan. Dan siapa yang memulainya? Nggak ada, nggak tahu siapa yang memulainya ya. Cuman kalau dari buku-buku Belanda atau berita Belanda tidak ada yang menyebutkan Majalengka bagaimana kota angin atau disebut kota angin, hanya di situ menyebutkan di dalam penyusunan sejarah Majalengka tahun 1980 cuman menyebutkan bahwa Majalengka pergerakan anginnya sekian knots gitu aja, tidak menyebutkan Majalengka kota angin, enggak. Jadi kemungkinan sebutan Majalengka kota angin itu sekitar tahun 90-an dan bukan orang Majalengka sendiri, tapi pendatang yang sampai ke Majalengka kaget ada angin model begini. Oh, Majalengka anginnya badak, ya, udah jadi sebutan kota angin gitu. Ya, karena di lambang perisai logo Majalengka kita coba lihat nggak ada lambang angin, ada juga padi, kapas ya, gunung, terus arah mata angin. Lambang angin sih nggak ada gitu. Ada juga lambang arah mata utara selatan begitu aja, nggak ada. Jadi pembahasan soal Majalengka kota angin ya seperti itu dari tahun 90-an dan bukan dari orang Majalengka tapi orang luar, mungkin begitu lah. Oke. Siap Kak, jawabnya Kang Jen? Iya, hatur nuhun. Siap Kang Mandor. Mangga. Oh, di Kang Oki, Pak Ketua silakan. Mangga. Kang Deha, benar Kang Deha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting di dia mah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat kanggo para Kang Pak Ibe sama dari Guru Mala. Ini kan menguak sejarah masa lalu ya. Iya, ya. Yang mau saya tanyakan itu cara apa ya, kayak misalkan menemukan suatu sejarah kan mungkin ujuk-ujuk gitu, tadinya gitu, atau misalkan situs gitu kan, atau memang sudah ada dari memang sebelumnya terus ayat acan gitu, atau memang maksudnya tuh caranya tuh lebih ku cara kumaha gitu. Pak Ibe ke Hartos, mohon. Nah, maksudnya teh kan mungkin yang data, kumacarana yang fakta. Nah, gitu kan. Kan walaupun disebutnya tukang ulin gitu kan. Ya selama ini saya tuh tukang ulin, tapi jangan pernah manggil gitu deh. Beda ulina. Jadi apakah beda ulina atau maksudnya teh pemacarana gitu kan, bisa tapi kau ujuk-ujuk, data itu mungkin ujuk-ujuk gitu kan. Gitu. Gitu Pak Ibe, sarang Guru Mala sadayana. Mangga. Panaro atau napiku Pak Bro, mangga. Tareku abdi. Tok, mangga. Bang Naro. Kieu ya contohna kieu ya. Misalnya soal makam bupati teh nya, makam bupati pertama. Nah, cenah ujug-ujug nyaho eta dia makam bupati gitu nya. Nah, awal mulanya sih saya baca-baca. Mohon gitu. Nah, baca-bacanya aya catatan bupati tahun 1850. Daftar bupati aya disebutkeun di dieu teh. Bupati pertama Udena Nagara. Tapi waktu itu bukan di Majalengka tapi di Banjar dulu. Terus pas kemudian diangkat jadi Bupati Cirebon, kemudian meninggal dimakamkan di Gunung Wangi. Pada saat di Gunung Wangi di mana dia? Dicari-cari ya. Saya tanya ke Gunung Wangi, Bu punten makam Bupati Majalengka namanya RT Dedangnya di mana? Wah, terang sampai 3 hari abdi melarian makam eta. Kapendak teh aya mama da dilibat teh aya makam bupati, aya age kiai cenah. Kiai saha Bu? Suradiningrat. Saya tuh lupa, ternyata bahwa di buku tahun 50 teh disebutkan bahwa Dena Nagara teh disebutkeun nama lainna teh Kiai Suradiningrat. Setelah Bali mana itu naik terus ke gunung.
naik ke gunung sampai di gunung teh pas maghrib gitu ya. Alah iya meureun gitu da aya teh aya tulisan di nisan teh tulisan Jawa. Nanti teh maca abdi mah nya. Aya tahun di dinya teh 18.5 genep dicocokeun sareng tahun meninggalna muhun sami 18.5 genep. Nah, kemudian saya cari siapa nih yang bisa membaca hana caraka itunya. Di Majalengka temendak saha nu bisa maca cacarakan eta malah abdi sampai dugi ka guru bahasa Sunda di Kasokandal namina Pak Guru Bambang Supena. Anjeunna teh guru bahasa Sunda oge biasa nulis eta Sunda aja. Cuma soal anjeunna teh ieu mah tulisanna Jawa Mataraman tapi bahasana Cirebonan kuno. Wah, lieur ese. Nah, kemudian cari informasi tak di Indramayu. Ya ku abdi teh sareng reng-rengannya diangkir ke Gunung Wangi. Pangmacakan iya setelah dibaca ternyata betul bahwa beliau adalah Kanjeng Kiai Suradiningrat. Jadi kita tuh tidak langsung oh iya teh makam bupati pasti 100%. Jadi kita tuh dalam arti melalui tahapan proses pengkajian dulu itu sanes 1 tahun 2 tahun hampir 4 tahun itu ya meyakinkan bahwa itu makam bupati itu sampai 4 tahun karena kan kita juga ya, maksudnya kan terbiasa baca masyarakat terus informasi yang terbatas terus dari literasi juga kita cari juga dan alhamdulillah setelah pengajian tentang huruf nisan itu ternyata alhamdulillah itu benar bahwa makam Kanjeng Kiai Suradiningrat atau Raden Tumenggung Dena Negara. Keluarganya pun kita sudah menemukan sampai generasi ke-6 mungkin ya keluarganya itu ya kita sudah menemukan dari kalau namun generasi ke-6 itu berarti meureun jangga wareng jangga wareng. Jadi itu bapak anak incu buyut bao jangga wareng berarti ya istilahnya sampai menemukan kami generasi ke-6 itu ada yang di Belanda ada yang di Australia Amerika, Bogor, Bandung, bahkan di Cirebon. Ternyata pas disambung-sambungkan nyambung dengan Sultan Kanoman. Oh pokoknya jadi lega itulah, legaan. Jadi dulur ge nambahan gitu istilahnya tuh. Lah, itu mana we Pak anu pendaku reng-rengan kumaha kali. Siap. Kang Oki, kajawab. Jadi upami hasil temuan ti Grumala namina teh hoyong maca, hoyong terang aya dalam bentuk sebuah buku atau nape naon gitu tah. Kan upami aya nama nya tadi Pak Guru Ibrahim menjelaskan secara singkat, tapi kan tadi teh saurna aya nu teu istilahna teh ini mah cuma sebagian kecilna saurna teh. Ya. Nah, hoyong lebih jelas deui gitu kan. Gitu tah. Manawi abdi sangatinu sanesna hoyong terang apakah sudah ngobrol langsung sareng Pak Ibe di kantorna atau nanti kumaha bare ngobrol sareng Pak aya memang bukuna dibikin buku gitu atuh. Mohon tok bagian abdi nu ngajawab ieu mah wingin Bang. Siap. Jadi ayeuna yang rajin menulis di grup Facebook Pak Bos di grup Facebook itu di grup tadi yang sudah saya di-share di awal grupnya grup Majalengka Baheula di Facebook biasa di-add insya Allah dikonfirmasi dah kami admin-adminnya kami kalau kayak di-add di grup Majalengka Baheula di situ ada tulisan-tulisan dari Mang Naro banyak diangkat lalu beberapa bulan terakhir sebelum COVID kita membuat video-video kumpulan video jadi YouTuber sarita nama jadi YouTuber, tukang ulin yang jadi YouTuber. YouTube-na channelna grup Majalengka Baheula juga di situ. Perkawis buku, alhamdulillah menuju disiapkan 2 buku sekaligus ayeuna data filenya terus aya di abdi. Insyaallah. Nuhunkeun doana. Tulisan-tulisan ti Kang Naro sudah dikumpulkan, sudah saya koleksi, sudah saya kumpulkan, saya susun. Ya ada 2 buku dipecah jadi 2 buku itu panginten Pak Oki Pak Bos siap biasa jantan buku mungkin support mah siap itu anak sadayana
Dapti bunyu ya nu bade naros tah tos wengi ya. Karunya di bunyu ya. Halo, ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawasan seniornya ya Pak Tua Ika, ada Aroni, Manawi masih ingetin meureun ka abdi. Tos 10:11 di dia mah. Kayak iya Kang Ibro tadi kan didangukeun teh sejarahna teh seuseurna kan ti belah kidulnya. Non Majalengka kidulan lah. Majalengka, Maja, Sindang. Ada. Gunungan apa? Pegunungan. Ada kira-kira lamun Jatiwangi ngaler gitu, dataran nu rata gitu. Ayah teh ya. Aing kacolongan. Nu sakira-kirana aing kacolongan ka kaler euy. Nu sakira-kirana teh sejarah naon gitu. Kan loba buyutnya. Lamun belah kaler mah ya. Loba buyut-buyutan teuing lah ya, buyut nambang di urang oge aya kan wetaneun Jatisura Indang intil. Kiduleun entuk kan aya tadi tengah sawah nu cenah mungkirona teh. Keris tanaon lah. Pakakas. Pakakas nu karar itulah. Apakah memang candi explore atau kumaha gitu? Apa memang seneng naik gitu? Terus eta kahiji. Terus anu kaduana lain sebagai auditor sih, cuman kan ngakuna kan tarukang ulin ya. Terus eta kan pagawe, non arana pagaweana ulin. Otomatis kan santeuna aya biayanya. Nah, aya biaya. Nya ieu mah sugan-suganan we kan di para senior atau ti naon bisa keur support-nya. Intina mah nu ayeuna kondisi Grumala ayeuna teh untuk kegiatan anu tos dilakukeun ayeuna teh eta support naonna pendanaanna ti mana gitu. Pendanaanna oke. Nya bisa we kan aya lobaan lah Kang Deni di Jakarta ngirim ke biaya ta kumaha kan. Mangguing nomor hiji mang. Geus kitu unggul lah 2. Gagas. Terima. Nyambung. Kulan. Oh aduh, Pak Joko mangga Pak Joko. Kumaha bade disambung ieu teh atawa kumaha Pak Haji? Sok sak nyande Pak Joko nya mangga. Sok. Dia anu saur Kang Dendi ya. Mohon. Saur Kang Dendi ya tadi. Mohon. Terkait sejarah untuk di wilayah Jatiwangi sebelah utara misalkan memang banyak kabuyutan nu tadi disanggem-sanggem itu memang bagus sekali. Terus terang saja ampura sadacana sampura pisan sadacana ya aku namun pangalun kaharupun saya alasan salah sawios dari keluarga Simkuring Bondoreot Simkuring itu kan salah sawios anu sering dimulai di wilayah wewengkon Jatiwangi. Tepatnya nyata di Jatisura. Di Jatisura teh setiap tanggal 10 bulan 10. Kira-kira Jatisura paling mana? Bulan? Jatisura paling mana? Wetanan ieu mah Jatisura di Ranto. Ya Allah. Di Buyut Ranto. Jadi di Buyut Ranto. Di Buyut Ranto itu setiap tanggal 10 bulan 10. Munjungnya. Ya. Itu pasti munjung, tur pasti digelar nunamina kesenian wayang kulit di Makom Karung. Nah, di situ cukup luar biasa, cukup terlestarikan sampai turun-temurun sampai ayeuna ka bagian kelompok Simkuring. Bahkan kamari Simkuring tos ngamulai tos kebetulan nama non ngarehab mahkamah direhab sadaya seperti pos nama kanggo karena memang situ dianggap akan jadi situs lah mungkin seperti itu. Terkait tentang silsilah mungkin hampuraeun paraeun abdi izin nyariosna di dieu eta mah mungkin takut saya salah ngomong lah gitu ya.
Tapi yang jelas tadi yang dikatakan oleh Kang Dendi terkait masa lalu di Sumur Ambaro lah, yang ada di Palikiduran itu teh kaitannya serang keluarga Simkuring tadi. Talaganya. Oh, sejarahnya itu hanya di tahun 1800-an. Kesini 1800 sekian. Karena salah satu simbol EKP nyata di waktu zaman Buyut Simkuring atau Nabi Tarun Simkuring dan Tengku di Cibolelang opat nyata Bagus Sarji. Bagus Sarji itu adalah kubu Cibolelang anu opat. Nah, Bagus Sarji ini menurut hikayat di keluarga Simkuring adalah putranya Bagus Tawa. Bagus Tawa ini adalah putranya Bagus Rangin. Wallahu a'lam bishawab. Bagus, ha? Bagus Rangin. Bagus Tawa. Bagus Tawa. Alasah. Pak Ibro, kata kalinya. Sekolah. Nah, jantan Eyang Tawa dan nyata putrana Bagus Rangin. Bahkan simpang siur terkait dengan sejarah Bagus Rangin sendiri pun antara versi yang dibuat oleh Wikipedia dengan versi keluarga itu berbeda. Yeah. Kalau versi keluarga itu Bagus Rangin ini adalah putranya dalam Bandung. Bagus Rangin adalah putra dalam Bandung, Jumberung, yang keluar dan kemudian dia mendapatkan gemblengan dari orang-orang Mataram yang kalah waktu menyerang Batavia. Kemudian dia menjadi berandalan, sering membuat kekacauan, sering membuat onar, sehingga diperangin atau dimusuhan lah sekali posanaku dalam Bandung. Padahal itu kalau kena terapi orang tua. Bagus Rangin kalau versi dari keluarga itu beliau ini lari ke daerah Sumedang. Dia punya keturunan di daerah Sumedang, tepatnya di wilayah Conggeang dan sekitarnya. Dari situ Bagus Rangin keluar masuk ke Raja Galuh. Di Raja Galuh dia ketemu dengan Ki Sentayam di Kubut. Nah, kalau di Wikipedia disebutkan sebagai Bagus Rangin putra Ki Sentayam. Padahal kalau dari versi keluarga saya bukan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, yang sekarang situs yang setiap tanggal 10 bulan 10 itu adalah cucunya Bagus Rangin. Ini satu. Saya sepakat, bahkan saya dulu sempat ngobrol panginten Pak Camat. Sekarang Pak Camat, Abi pernah ngobrol Pak Camat Ismail. Nah, seorang Pak Camat harus ngobrol panjang lebar terkait dengan bagaimana kalau kita membuat sebuah gerakan di Jatiwangi. Jatiwangi teh baheula teh namina teh panginten Wanaya Sares. Panginten. Yes. Ngadang. Oh. Wanayasa ini adalah sebuah wewengkon di mana masyarakatnya ini bukan kalau bahasa ini mah lamun kuwu bisa jadi raja bahkan namanya. Jadi Wanayasa itu adalah salah satu mungkin bukan dalam, bukan awam, tapi pernah tercatat dari keluarga saya yang di Ciamis itu bahwa tercatat nama Wanayasa. Tapi namun tapi dijujur dari Galuh Galuh itu siga-siga nama biasa bahwa tapi dari situ tercatat di dalam naskah itu bahwa ada sebuah wewengkon namanya Wanayasa, mungkin Wanayasa itu adalah Jatiwangi. Nah, salah sabiosna itu raja kubu pertamanya itu adalah Bagus Manuk. Terus ya, kubu pertama Jatiwangi itu adalah Bagus Manuk. Bagus Manuk ini nami aslina Anggara. Anggara Suta. Anggara Suta. Anggara Suta. Anggana Suta. Anggara Suta.
Izin Kang Joko, ya karena waktu panginten ya dibatasi, mangga pilih-pilih ya siap. Berarti memang ya sejarah perkaleran mah ya Pak Joko, Kang Joko ya hafal ya Majalengka perkaleran. Oke, sekedap di nunkeun dia untuk Majalengka Kang Ibro. Halo? Ya. Majalengka itu sebetulnya dari mulai Bupati terakhir Talaga, Arya Sansanata, ya, Arya Sansanata ya sebagai Bupati terakhir, beliau melepaskan ketika oleh pihak Mataram didamaikan Ubur dipindah ke Maja. Ke Maja. Jadi Arya Sansanata ini adalah Bupati terakhir dari Talaga Manggung. Nah, posisi Arya Sansanata ini, yang dari Maja ini kunaon dilarikan ke Maja, kunaon sanes Arya Sansanata, sabab Arya Sansanata itu lebih baik kehilangan mahkota, lebih baik kehilangan tahta daripada kehilangan mahkota. Sehingga Arya Sansanata daripada di Talaga Manggung kedah dialihkan ke Maja, dia lebih cenderung sebagai pos nama lengser. Nah, ini yang pertama. Jadi dari Adipati masuk ke di Sindakasih mas sama lamun hemat abdi mah itu mah setelah dari Maja, turunan dari Maja. Jadi dari Maja baru ke Majalengka, diturun lagi ke Majalengka. Nah itu sekitar tahun 1800 sekian Pak. Lamun silsilah tadi itu sejarahnya biasa kurang dipedar ke Kesultanan Cirebon, insya Allah panginten ayat tercatat di situ. Menghanjaka Pangeran Arif terus kuku saya nama. Siap, oke, yang ngagentos. Ya. Ngagentos nak. Hatur nuhun. Siap. Hatur nuhun. Mangga Pak Ibro, Kang Ibro bisa nambihkan tadi ti Kang Dendi terus dijelaskan sapali ku Kang Joko. Ya, nuhun. Ka Palikaler bala kawai kami rada lengle, kami katarik ati ka bentrang asmara nate ka bah kidul wae puguh teh ieu. Hate leutik kami teh katarik ati ka bentrang asmara nate ka bah kidul wae ieu kami nate jeung Mang Naro teh Mang Naro ka bah kaler kumaha Mang Naro? Aya. Bade nembihan keterangan ti abdi punten. Sok mangga. Perkawis di Jatiwangi ya. Seleres nama dulu mah bukan masuk wilayah Kabupaten Majalengka, tapi pada sekitar tahun 1800 menjadi zaman prefektur dibentuk ku Denles bahwa Jatiwangi itu masuk ke dalam Kabupaten Bengawan. Bengawan itu cikal bakal Kabupaten Indramayu. Nah, wilayahnya itu sampai ke daerah Jati 7 itu masuk ke Bengawan Kulon. Jadi Jati 7 itu yang kemudian malah Jati 7 sampai ke daerah Kandang Haur berbentuk bukan masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu, tidak ya, masuk ke wilayah Sindangkasih tidak, tapi itu masuk ke wilayah tanah partikelir. Jadi tanah partikelir itu mungkin tadinya berhubungan dengan tadi cerita Bagus Rangin itu, karena waktu itu kan Bagus Rangin, anak buah Bagus Rangin mau menyerang ke Indramayu, terus Wilalodra meminta bantuan terhadap Belanda dengan diiming-iming akan diberi imbalan, tapi waktu itu Indramayu tidak bisa memberikan apa yang diimbalkan itu, jadi memasihkan tanah daerah J7 Kertajati sampai ke Haurgelis ka Belanda. Tapi ku Belanda teh si tanah eta teh dijual ke perusahaan asing Belanda. Jadi lamun misalnya di kabupaten nya aya pemimpin teh ke bupati, tapi tanah partikelir mah dipimpin teh kudu boga tanah sebenarnya baron ke kapungkur meureun under naming. Jadi misalnya lamun misalnya perusahaan perkebunan eta dijual ya jeung pendudukna gitu kapungkur mah. Nah, terus kadinakeun deui dibentuk Abdeling pada tahun 1850. Jatiwangi masuk kalebet ka Kabupaten Majalengka, tapi berbentuk distrik tersenita.
sisa kantor distriknya teh nu ayeuna janten kantor Polsek Jatiwangi. Eta kantor distrik pertama Jatiwangi. Aya kemungkinan dibangun teh sekitar tahun 1850. Tadi mangsana teh ningalina dinu relief payun teh aya jamnya relief. Eta di mangsa dibangun kantor distrik eta. Nah, terus perkawis tadi teh Sacanata nya. Sacanata teh kan waktu itu sebagai Raja Talaga dan sebagai hub of district. Pami hub of district teh sami sareng bupati lah gitu zaman ayeuna mah. Nah, waktu itu kan Belanda menunjuk Sacanata pindah ke Maja intinya. Tapi anjeunna emang alim gitu. Eta tahun 1818 sabab alim. Jadi istilah membangkang meureun lah kitu nya. Jadi ku Belanda teh anjeunna dicopot gelar kebangsawaanna, terus Belanda nunjuk wae RT dan negara gitu. Terus dugi ka generasi berikutnya keluarga Sacanata nya diambil gelar kebangsawaanna, terus Kabupaten Maja dipegang ku RT dan negara yang ditunjuk ku Belanda itu. Ajang nu kadua na, pertanyaan nu kadua eta sekantenan pangintennya. Eta pendanaanna di mana ya satacan di bentos ku Tibunyo ya orang Mangga Pak Guru Ibro eta. Pendanaan mah da masing-masing wae. Masing-masing. Teu aya nu tacan aya nu mendanai atuh. Tacan aya donatur. Berarti perkiraan orang benar. Cuman ya maksudnya swadaya gitunya. Mohon swadaya. Padahal kan iya kan naon aranna teh kerjaan anu sangat bermanfaat gitunya. Mun saya namanya mun syukur-syukur aya ti pemerintah gitunya. Jadi dibikin resmi teh Pak Guru. Budpar. Mungkinnya berawal ti guru malana heula dibentuk naon gitu kan jadi salah sama punten nambihan deui di kalaroke seueur lah ieu mah cuma kebanyakan upami dipalih kaler mah sejarah nate saatosna pemerintahan kolonial Belanda atau Mataram ka dieu lah tahun 1600-an ka dieu gitu 1700 ka dieu atau malah pembentukan zamanna pemerintahan kolonial Belanda seueurna gitu daerah kaler. Sob ayeuna namina kerajaan mah da di gunung tadina gitu. Da perkawis Wanayasa abdi pernah ngadangu teh emang eta bagian ti kerajaan Talaga. Bawahan Talaga maksudna teh gitu. Wanayasa Jatiwangi itu. Wanayasa Jatiwangi sampai malah saurna teh sadugi ka taklukan teh sampai Indramayu. Malah nu namina Cirebon dulu mah itu bila masuk ke kekuasaan Raja Galuh. Cirebon itu dulu masuk wilayah kekuasaan Raja Galuh. Karena waktu itu kan masuk agama Islam, terus Cirebon klan. Iya, Cakraningrat itu wilayahnya sampai Cirebon, Indramayu, Wanayasa juga itu. Dulu Raja Galuh cuma waktu itu Cirebon memproklamirkan diri sebagai kesultanan Islam, ini malah berbalik nyerang ke Raja Galuh. Karena waktu itu Cirebon dibantuan ku Demak, matak elehan Raja Galuh nama gitu. Ya. Kang. Ya. Punten abdi nuhunkeun tiasa nuhunkeun nomor kontak. Nah, Kang, punten pisan. Bade Oke. Tiasa ieu Japri-Japrian Kang. Pak Joko tiasa di-share ke tiasa Japri Pak Joko. Izin Pak Guru, ieu entos tabu salapan lewat 44. Tadi kan orang telat 15 menitnya, maka pilih terakhir lah closing statement dari pilih selain tadi. Pesan-pesan. Iya, bade nambihan sakedik pertama Santi Dedi. Waktu itu kami sama guru mala itu sama para juri pernah berkumpul ke Kadipaten di Karangsambung tepatnya. Kita menemukan informasi bahwa di daerah Karangsambung itu ada sebuah port pelabuhan kecil. Pelabuhan kecil. Portomo. Iya. Portomo. Alurnya lewat di Karangsambung, daerah situ kita cari. Ada sebuah pelabuhan kecil di sana. Ulin
ulin nepikeun ka Sumedang aya desa Balerante, aya desa Balerante tempat ditambatkannya kapal-kapal cenah. Kita sedang menelusuri salah satu itu hal yang kita telusuri juga masih di Kadipaten Pak Dendi. Ini gitu. Ya, Punten teu kedah jauh-jauh ka apa mau salah namanya Cikuruh ge da Kapunggur mah pelabuhan. Tapi bukan aya tenjol layar. Tapi itu bukan pelabuhan mode transportasi laut, tapi itu pelabuhan kayu. Jadi melaurkeun ke gunung ke daerah aler melalui eta Cikuruh. Melaurkeun kayu gitu. Ya inilah memang bagus tuh dibuat buku selengkap-lengkapnya lah. Ya, oke. Teman-teman, ya pembahasannya luar biasa. Sebenarnya bisa dibuat nanti, mudah-mudahan bisa berseri. Karena sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali. Kalau kita ingin menatap masa depan yang lebih bagus, lebih baik, maka kita harus mengetahui sejarah diri kita, sejarah daerah kita. Dan ini diinisiasi oleh teman-teman di komunitas Guru Mala. Dan mudah-mudahan nanti bisa saling support, baik itu dari alumni ataupun nanti bisa dilingkan dengan mungkin dinas pariwisata ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan nanti Kang Naro, kemudian Pak Guru IB dan teman-teman Guru Mala lainnya bisa sama-sama istilahnya apa mengkompilasi agar itu bisa menjadikan literasi bagi generasi muda saat ini. Karena ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya ulin ya, mau disebut ulin teh asa kumaya malahan ulin ya. Ulin manfaat gitu. Hatur nuhun Kang Ibe, Pak Ibro, Pak Guru, Pak Naro, sareng saya dan hadir di dieu. Insyaallah pertemuan ieu kayak dilanjangkeun minggon payeun deui panginten anu sanes. Mudah-mudahan pertemuan anu sajam satengah ieu tiasa manfaat sareng nambi semangat kangge urang supados tiasa sejarah lembur urang teh kumaha. Ke panginten pame patarosan nu salajeng nama tiasa kontek-kontekannya pangintennya. Kayak nomorna tiasa gabung Pak Joko tiasa gabung heula di grup Majalengka baheula di Facebook. Biasa ke komunikasi lewat inbox sareng Mang Naro. Biasa komunikasi langsung. Siap, ya. Hatur nuhun sadayana. Oke, pangin. Door prize nanya, Pak Ketuanya. Oke. Khususon. Siap, door prize na. Hatur nuhun sadayana. Hapunten bilayan cariosa nu kirang merenah tepat. Urang tutup mengucapkan hamdalah, alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.